18 tahun berjalan, dalam kasus Munir sampai saat ini tidak ada kejelasannya. Kasus ini tidak akan pernah bisa dibongkar kalau aktornya masih duduk di kekuasaan. Akankah kasusnya ditutup di tahun 2022 ini? Kasus ini terancam kadaluarsa mengingat pembunuhan terhadap Munir belum dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Masih sebatas tindak pidana biasa, artinya ada batas waktu 18 tahun penyelesaian sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ini yang menjadi ancaman ketika kemudian penegak hukum hanya melihat kasus Cak Munir sebagai kasus pembunuhan biasa. Aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib tidak pernah menyangka perjalanannya menuju Belanda akan menjadi sebuah tragedi. Ia tewas diracun. Kini usia kasusnya akan memasuki tahun ke-18. Keadilan untuknya masih belum terwujud. Sejak kasus penghilangan orang ini ada hukum. Pertama dari Special Force ya, dari Kopassus. Ada 11 orang Kopassus membentuk apa yang disebut tim mawar. Di sini sedikit saya ceritakan kilas balik perjalanan Cak Munir dan mengapa Munir dibunuh. Munir merupakan satu dari sekian orang yang memilih jalan hidup untuk bersuara dan memperjuangkan HAM. Munir pernah menjadi penasihat hukum keluarga korban tragedi Tanjung Priok yang terjadi pada 1984. Tragedi Tanjung Priok merupakan salah satu pelanggaran berat HAM yang dialami oleh para demonstran yang menolak penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang diusulkan oleh Presiden Soeharto. Munir menangani beberapa banyak kasus. Munir juga berusaha untuk mencoba membongkar semua fakta tentang kasus Marsina. Marsina adalah aktivis wanita yang diculik dan dibunuh setelah menghilang selama 3 hari. Mayatnya ditemukan di hutan yang berlokasi di Dusun Jegong, Desa Wilangan, dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Dalam kasus ini, Munir bersama para aktivis HAM melawan Komando Daerah Militer 5, Brawijaya, untuk memperjuangkan kasus kematian Marsina. Munir melakukan advokasi dan investigasi terhadap kasus pembunuhan aktivis buruh Marsina yang diduga dilakukan aparat militer. Munir ditunjuk menjadi salah seorang pengacara untuk kasus Marsina. Munir kerap mendapatkan intimidasi dan ancaman, bahkan rumahnya di Batu Malang pernah dipasang bom oleh orang tak dikenal. Keadilan. Barangkali keadilan adalah satu kata yang paling sensitif bagi sebagian besar orang, khususnya masyarakat Indonesia. Betapa tidak jika pada Orde Baru banyak sekali aktivis hak asasi manusia yang memperjuangkan nasib rakyat lewat jalur independen dan cenderung menentang pemerintahan yang berkuasa kala itu, harus rela hilang dan tidak kembali atau kembali dalam keadaan tidak bernyawa. Kasus-kasus besar pun sudah banyak dibongkar oleh Munir. Inilah yang menyebabkan Munir menjadi target pembunuhan selanjutnya. Munir menyebutkan kebenaran tentang kasus penculikan yang ada pada masa itu akan terkuak berjalannya waktu. Munir tidak disenangi oleh kalangan petinggi sekaligus menjadi target operasional intelijen. Hal inilah diduga banyak orang sebagai latar belakang pembunuhan Munir yang terjadi di pesawat tujuan Belanda. Pada 6 September 2004, Munir berangkat ke Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2-nya. Munir pun berangkat ke Belanda dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor GA974. Munir yang sudah banyak diincar oleh orang-orang yang tidak suka dengan perjuangannya, ternyata telah direncanakan pembunuhan atasnya. Munir yang sebelumnya minum coklat panas tiba-tiba mengeluh sakit perut. Menduga jika mahnya kambuh akibat minuman yang diminumnya dan meminta obat pada pramugari yang tengah melintas saat itu. Namun obat yang dikendaki Munir tidak tersedia saat itu, sehingga Munir hanya bisa menahan sakit dan berulang kali muntaber serta buang air besar. Munir meminta pramugari untuk memanggilkan Dr. Tarmizi.
yang kebetulan sempat berkenalan saat transit di Singapura. Tarmizi kemudian menyuntikkan obat anti mual dan muntah yang berhasil membuat Munir tertidur selama 2-3 jam. Namun, lagi-lagi saat itu Munir mengeluh perutnya kembali sakit dan ia memutuskan untuk pergi ke toilet. Munir lagi-lagi masih merasakan sakit pada perutnya. Purser yang menjaga Munir menemukan Munir tertidur dalam posisi miring dengan air liur tak berbusa. Mendapat pergelangan tangan yang membiru, Purser segera memanggil Tarmizi untuk mengecek lebih lanjut. Dan benar saja Munir dinyatakan telah meninggal 40.000 kaki di atas tanah Rumania. Pada 12 November 2004, polisi Belanda yang telah melakukan otopsi mengeluarkan berita mengejutkan, yakni ditemukan senyawa arsenik pada tubuh Munir. Pada saat itu ada dua kemungkinan kapan Munir diracun. Yang pertama adalah saat Munir memesan bakmi dan es jeruk di pesawat. Kedua, saat Munir memesan coklat panas di coffee shop Bandara Changi, Singapura. Namun pada persidangan kedua telah ditetapkan bahwa Munir diracun ketika berada di coffee shop Bandara Changi. Kematian Munir meninggalkan misteri. Selang 1 tahun kasus pembunuhan Munir masih tak terungkap. Sejauh itu hanya Polikaprus Budihari Priyanto, pilot Garuda, yang dijatuhi hukuman penjara 14 tahun atas keterkaitannya terhadap pembunuhan Munir. Menyusul temuan percakapan antara Poli dan Mukti Purwo Pranjono, mantan petinggi BIN dan militer Mukti diadili. Namun saat itu hakim memberikan vonis bebas terhadap Mukti. Hingga kini 18 tahun berselang, masih saja kasus pembunuhan Munir tak kunjung terkuak. Jelas sengaja ditutupi oleh pihak-pihak yang menyelamatkan diri dari keterkaitan pada kasus tersebut. Begitulah keadilan di Indonesia, disingkirkan karena benar. Berkat upaya dan jasanya yang telah membantu memperjuangkan HAM, Munir yang sebelumnya banyak mendapatkan penghargaan diusulkan menjadi pahlawan nasional. Kini Munir dimakamkan di Pemakaman Umum Kota Batu. Demikianlah yang bisa saya ceritakan tentang kematian seorang pejuang HAM yang sangat berani melawan sebuah ketidakadilan. Sosok Munir akan selalu dikenang di seluruh rakyat Indonesia. Memerangi kekufuran agar orang tidak kufur, sama saja memerangi kemiskinan agar orang tidak miskin. Bukannya yang miskin diperangi. Hanya sedikit yang bisa saya ceritakan tentang kematian Munir. Semoga kisah hidup Munir menjadi inspirasi bagi kita. Akhir kata, salam perlawanan.